Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginza Sulistiani dengan nomor induk mahasiswa 2301002000019. Video ini saya buat guna memenuhi tugas micro teaching. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga yang merupakan materi Akidah Akhlak kelas 7 MTS semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk berdoa? Diatur ya posisinya. Bangku yang kosong di depan harap diisi terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Nika Indrawati hadir? Hadir. Bella hadir? Mas Dwi hadir? Mas Rizky hadir? Oke, hadir ya. Semoga yang tidak hadir, yang sedang berhalangan, yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah, dan yang memiliki urusan semoga dilancarkan urusannya. Pada materi minggu kemarin sudah disampaikan materinya, yaitu adab kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya pada materi hari ini saya akan menyampaikan adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu adab kepada saudara, teman, dan tetangga? Ayo, yang tahu tunjuk tangan ya. Oke, kalau belum tahu, di sini kita akan belajar bersama-sama. Oke, dari yang pertama yaitu ada bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Tentu saja di rumah punya saudara kan, dari semuanya. Tidak mungkin kalian sebatang kara sendirian hidup di dunia ini. Nah, yang termasuk adab kepada saudara adalah yang pertama, yaitu menjalin silaturahmi antar saudara. Jadi, menjalin silaturahmi antar saudara itu termasuk dari adab kepada saudara. Jangan sampai silaturahmi itu terputus, karena silaturahmi itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu saling perhatian dan kasih sayang. Jadi sesama dari antara keluarga itu harus saling perhatian dan ada kasih sayangnya, dan perhatian kalau saudaranya itu kenapa-kenapa itu perhatian, jangan diabaikan begitu saja, karena kan itu saudara dan mendapatkan pahala apabila kalian memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada saudara tentunya. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga. Nah, di sini siapa yang tidak menjaga nama baik keluarga? Jadi menjaga nama baik keluarga itu dengan cara kita bersikap baik apabila kita sedang tidak di lingkungan keluarga. Seperti itu, dengan cara bertindak sopan kepada orang lain dan membawa nama baik keluarga, atau tidak mengkotori nama baik keluarga dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar syariat. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjauhi sifat permusuhan. Oke, di sini siapa yang suka bermusuh-musuhan? Itu tidak boleh ya. Karena permusuhan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
di antara keluarga itu tidak boleh ada permusuhan seperti itu, karena permusuhan itu sifat buruk yang tidak mendapatkan pahala atau merusak hubungan antara keluarga tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjaga perasaan saudara dengan tidak menunjukkan perilaku yang tidak mengenakan hati atau mengenakan perasaan saudara. Seperti itu, paham belum? Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Angkat tangan dan menyebutkan nama. Oke, kalau belum ada yang bertanya, selanjutnya yaitu bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Nah, ini kan kalian di sekolah ya, punya teman-teman. Nah, itu ada adabnya. Untuk memilih teman itu ada adabnya, yaitu adabnya atau ciri-cirinya yaitu yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Nah, itu tidak menunjukkan gerak-gerik yang mengancam. Misalkan kalian membawa ke sekolah senjata tajam, itu tidak boleh ya, karena itu tidak menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman, karena itu membahayakan teman-teman kalian. Oke. Yang selanjutnya yaitu suka membantu teman. Itu jelas ya, apabila ada teman kesusahan, itu dibantu, jangan dibiarkan. Sekiranya dia tidak meminta tolong pun, kalian memiliki rasa peka untuk menolong teman yang sedang kesusahan. Tentunya saja kesusahan dalam hal-hal yang tidak melanggar hukum ya. Kalau di luar melanggar hukum itu ya jangan dibantu, tapi dibilangin. Yang nomor 3 yaitu membawa kebaikan dalam pergaulan. Nah, ini di teman-teman kalian itu, kalau berteman itu membawa hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif, mengajari hal-hal yang tidak buruk. Mengajari hal-hal yang buruk, maaf salah. Jangan mengajari hal-hal yang toksik ya, maksudnya yang melanggar hukum, melanggar syariat itu jangan dibawa, yang diajarkan kepada teman-teman, karena itu tidak boleh, bukan termasuk adab yang baik. Yang selanjutnya yaitu menganggap teman sebagai one team atau on aim. Itu karena teman sebagai tim atau teman sebagai kelompok, jadi sesama kelompok itu kan ada solidaritasnya ya, tidak sendiri-sendiri seperti itu. Yang selanjutnya menanamkan sifat mengalah. Jadi kalau dalam berteman itu tidak boleh menang sendiri, karena itu kan teman, maksudnya kelompok. Jadi kalian tidak boleh memaksakan kehendak dan sejenisnya. Oke, itu ya yang termasuk adab dalam berteman. Ada yang ditanyakan, boleh bertanya ya, jangan diam-diam. Nanti di belakang tidak paham, kalau pas tes tidak tahu. Oke. Yang selanjutnya yaitu bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Nah, kalian pasti punya tetangga kan, karena kalian bukan makhluk individualis. Oke. Dan yang termasuk adab dalam bertetangga yaitu menerapkan 5S, sama kayak di sekolah kan, menerapkan juga 5S, termasuk sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi kalian kalau di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah atau di lingkungan perumahan, itu kalian kalau ketemu tetangga, budayakan menyapa atau memberi salam, atau minimal senyum, dan kalau males senyum ya minimal sopan. Kalau ketemu tetangga jangan menunjukkan perilaku-perilaku yang buruk, dan santun. Oke, yang selanjutnya yaitu menjaga kerukunan dan keamanan dengan cara kalian tidak boleh berbuat onar atau berbuat yang tidak-tidak dan mengganggu keamanan dan kerukunan dalam bertetangga. Yang selanjutnya yaitu menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Nah, kenapa kita harus menganggap tetangga dekat sebagai saudara? Karena tetangga yang paling dekat adalah orang yang akan menolong kita ketika kita kesusahan. Kalau kita menganggap tetangga sebagai saudara, kan kalau kita membutuhkan apa-apa, jadi mereka bisa menolong kita seperti itu. Karena namanya tetangga tapi rasa saudara, karena saudara itu hubungannya erat ya. Oke, yang keempat yaitu saling silaturahmi, sama dengan adab terhadap keluarga, yaitu menjaga silaturahmi agar hubungannya semakin erat, seperti itu. Yang selanjutnya 5,
selalu berprasangka baik ya, tidak boleh suudzon. Nanti tetangga kenapa-kenapa kalian suudzon, itu tidak boleh ya. Harus berprasangka baik, husnuzon kepada tetangga. Nah, selanjutnya yaitu selalu membuka pintu maaf. Jadi ketika tetangga sedang kalau memiliki masalah dengan kita, pernah menyenggol kita dengan perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan, alangkah baiknya kita memiliki sifat pemaaf dan tidak boleh dendam, ya seperti itu. Terus yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah seperti ketika adab dengan teman tersebut ya. Oke. Apabila ada yang tidak paham ditanyakan. Terus yang selanjutnya, cara-cara membiasakan diri beradab islami kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Apa sih cara-cara membiasakan diri beradab islami tersebut? Yaitu caranya yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Karena kita semua makhluk di bumi ini sebenarnya saudara ya, saudara dari Nabi Adam. Terus yang selanjutnya, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Jadi harus dijaga supaya kita dalam kehidupan damai, nyaman. Karena kita enak apa-apa bisa punya teman, bisa punya tetangga, saudara, berhubungan baik seperti itu. Karena kalau kita tidak punya salah satu tersebut, maka kehidupan kita akan terasa kurang lengkap dan terasa kurang enak. Oke, yang selanjutnya yaitu memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi itu tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Jadi harus perhatian kepada saudara jika membutuhkan bantuan atau keperluan apa-apa, kita hendaknya membantu. Jangan acuh begitu saja. Terus yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Dan maksudnya itu kita tidak boleh berbicara atau berperilaku yang mengganggu atau mengusik kehidupan mereka atau perasaan mereka tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggali ilmu atau pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Nah, contohnya seperti kalian ini belajar di sekolah kan, tentang belajar akidah akhlak, tentang adab, termasuk cara-cara itu tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Dan kalau mereka membutuhkan bantuan, misalkan sedang kesusahan atau sedang apa gitu, itu dibantu. Dan dengan sukarela dan ikhlas tanpa memberikan imbalan, tanpa pamrih ya. Oke, yang selanjutnya yaitu saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih atau bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Jadi jika kalian memiliki hajatan atau masak berlebih atau apa, itu diutamakan saudara, teman, dan tetangga itu diberikan sedikit bagian supaya itu termasuk juga cara menjalin silaturahmi ya, agar tetap terjaga, itu memberi rezeki kita yang lebih. Nah, yang selanjutnya yaitu lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Jadi apabila di lingkungan kalian ada tetangga yang kurang mampu, itu lebih diutamakan daripada tetangga-tetangga yang lainnya, karena mereka yang lebih membutuhkan bantuan kita. Terus begitu kurang lebihnya. Dan yang selanjutnya yaitu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sama keluarga, sama teman, sama tetangga itu diajak ke hal-hal yang baik, jangan ke hal-hal yang negatif. Contohnya, ayo sholat, ayo mengaji atau apa gitu. Jangan berbuat-buat yang tidak baik karena itu termasuk adab yang buruk. Nah, ada yang ditanyakan atau ada feedback dari murid-murid semuanya, itu boleh ditanyakan atau boleh yang berbagi cerita, boleh berbagi cerita dengan saya ya. Kita bisa sharing kan, karena di sini kita belajar bersama-sama. Oke, ada yang bertanya mungkin? Ayo, Mbak Niken mau bertanya, boleh mengacungkan tangan. Baik, kalau belum ada yang bertanya,
Kita lanjut yang selanjutnya itu hikmah atau apa sih manfaat beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga atau kenapa sih kita harus beradab kepada saudara, teman, dan tetangga? Apa sih manfaatnya atau apa sih hikmahnya? Itu tentu saja ada. Bukan hanya sekedar berbuat, itu ada hikmahnya. Yaitu yang pertama, hikmahnya yaitu dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Itu menyenangkan bukan kalau kita memiliki lingkungan yang tidak toksik, lingkungan yang damai, lingkungan yang menyenangkan. Itu kan kita betah ya tinggal di situ. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengamalkannya. Kayak yang selanjutnya itu terwujud lingkungan nyaman dan islami karena kalau kita menjaga beradab itu kan nyaman, damai, tenang. Seperti poin pertama tadi ya, hampir-hampir mirip. Yang selanjutnya yaitu nomor 4 yaitu terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Itu sama kayak tadi, suasana kerukunan persahabatan ini kerukunan. Itu sama, karena menyenangkan hidup rukun itu, jadi kalian betah tinggal di situ, tidak ada sirik-sirikan. Terus yang selanjutnya yaitu memperkecil adanya sifat suuzon antara saudara, teman, dan tetangga karena kita sifatnya suuzon supaya pikiran kita tuh positif gitu, tidak apa-apa menyebabkan perasaan iri dan dengki itu tidak baik ya. Selanjutnya itu suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa karena kalau kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Kalau kita menghargai orang, maka kita juga akan dihargai orang. Ya, benar sekali. Terus yang selanjutnya yaitu memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi hikmah apabila kita beradab islami kepada tetangga, teman, dan juga keluarga. Nah, ada yang ditanyakan sebelumnya, sebelum kita membaca bersama-sama hadis tentang beradab kepada teman, keluarga, dan saudara, ada yang ditanyakan. Nanti dapat poin plus loh yang tanya, dapat nilai lebih. Yang tanya silahkan, boleh. Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita bersama-sama membaca salah satu hadis dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 tentang materi kita pada hari ini tentu saja. Yang hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jazil qurba wal dal jumbi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalil fakhur, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. Al-Quran An-Nisa ayat 36. Nah, tadi sudah Ibu contohkan ya. Tadi kita sama-sama membaca ayat tersebut bersama-sama. Kita hitung. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa wal walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jazil qurba wal jaril jumbi was sahibil bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Nanti boleh dihafalkan ya untuk menambahkan hafalan kalian. Artinya apa?
baca bersama-sama. Oke, bagus. Nanti bisa dicatat ya. Pembelajaran pada kali ini bisa dicatat poin-poin yang pentingnya. Jangan lupa, oke? Nah, tentu saja ada asesmen yang saya berikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami materi ini. Tugasnya gampang, yaitu ini di kertas ini yang akan saya bagikan kepada murid-murid semuanya. Tugasnya yaitu bercerita tentang hal-hal baik apa yang pernah kalian lakukan boleh kepada saudara, boleh kepada teman, atau boleh kepada tetangga. Itu diceritakan. Nih, maksimal 1 halaman bolak-balik ini ya, boleh 1 halaman penuh atau bolak-balik tersebut boleh, kalau lebih itu tidak boleh. Oke, saya akan bagikan kelas ini kepada murid-murid semuanya. Ya, boleh dibagikan ya, perwakilan maju ke depan, ambil kelasnya lalu dibagikan kepada teman-temannya. Oke. Saya rasa ini tugasnya dikerjakan, dan pada pertemuan depan, ini pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah. Nanti pertemuan depan dikumpulkan kepada saya. Oke. Pertemuan depan hari apa? Oh, hari Rabu ada. Oke. Hari Rabu ya, ditunggu. Harus dikerjakan ya, jangan dilupakan ini tugasnya, karena ini akan menjadi nilai kalian. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini? Oh, boleh pakai pulpen atau boleh pakai pensil? Oh, pakainya pulpen ya, nggak diketik. Ini tugasnya ditulis pakai pulpen. Oke. Terus apa lagi, ada yang ditanyakan? Oke. Jangan lupa belajar. Pembelajaran kali ini saya berpesan untuk tetap dipelajari di rumah. Supaya apa? Supaya ketika tidak hanya di ujian, tapi materi ini bisa benar-benar kalian hayati. Tidak hanya kalian masuk ke kelas tapi habis pulang tidak diterapkan, karena ini tentang akhlak. Jadi menjaga akhlak yang baik. Oke. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Hari Rabu kita ketemu lagi ya, saya lupa. Oke, hari Rabu kita bertemu lagi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, oh iya, boleh ditanyakan kepada saya kalau ada hal yang kurang jelas, kalau ketemu saya, atau bisa menghubungi nomor saya ya, di grup ada kan. Lu boleh menghubungi saya. Oke, saya cukupkan. Oke, sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, beresi barang-barangnya terlebih dahulu. Terima kasih, saya rasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.